Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'da. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, yakni Bapak Haji Asnawi SAG. Yang kami hormati Ibu Kasih PD Pontren, yakni Dr. Anda Hajah Nani Mulyani MPD. Dan yang kami hormati seluruh pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Bekasi. Dan yang kami hormati Ketua Umum Forum Pondok Pesantren, yakni Kiai Haji Muhammad Yasin LC. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat bermuajah dalam rangka Muskerda Forum Pondok Pesantren se-Kabupaten Bekasi. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmanya. Untuk mengefisiensi waktu, perkenankanlah kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Disusul acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yalal Waton dan Mars FPB. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Laporan panitia menempati acara yang keempat. Sambutan-sambutan menempati acara yang kelima. Dan diakhiri dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan surah Al-Fatihah. Liridho'illahi ta'ala wa li syafa'atir rasulillah syai'unillahi lahumul fatihah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, acara demi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yalal Waton dan Mas Forum Pondok Pesantren, yang akan dipandu oleh tim paduan suara santriwati Pondok Pesantren Al-Fat Jalil. Kepada yang bertugas, kami persilakan dengan segala hormat. Hadirin seluruhnya dimohon berdiri.
Ibu kita bangsaku, pusaka jiwa tanah airku, cintamu dalam inanku, galak-galak nasibku, kita bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa beribawa dirimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa beribawa dirimu. Pendidikan melatih hati juga pikiran, mengkaji, mendalami Al-Quran, mencontoh Nabi Rasul pilihan, bersanding di barisan terdepan, panji Islam kita kibarkan, akidah yang kita perjuangkan, sebagai pelita kita di masa depan. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhinal Kiram Haisibi Ranjayani. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمتم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapatkan barokahnya. Acara yang keempat, yakni laporan panitia oleh OC Muskerda yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Nurdin MPD. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Asnawi. Terima kasih Kadek Kontren Ibu Hajah Nani. Alhamdulillah para pejuang di Kementerian Agama hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan Ketua Umum Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Muhammad Yasin LC beserta jajarannya. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan pembina Forum Pondok Pesantren. Yang sama-sama kita banggakan juga pengurus
MUI Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah akan masalah Kiai pembina pesantren sekaligus ketua PCNU ya, Kabupaten Bekasi. Tidak lupa yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Hendra Cipta Dinata. Selamat datang di lokasi Muskerda Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi di Pesantren Al-Fat ini. Tentu kebahagiaan yang tersendiri bahwa Muskerda Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini pertama membawa keberkahan, membawa motivasi semangat bagi kita untuk terus mengawal dan memajukan Forum Pondok Pesantren di Kabupaten Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Saya agak ragu menyebutkan amin, khawatir nanti tendensius. Juga yang sama-sama kita banggakan para hadirin semuanya, mudah-mudahan pada hari ini tentu ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua, menjadi tonggak yang insya Allah akan selalu kita ingat. Dengan terus bergerak dan berjalannya Forum Pondok Pesantren dengan berbagai kegiatan yang sangat luar biasa digawangi oleh Pak Ketua, Pak Sekum dan Pak Bedum, ini Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi terus berjaya dan bergerak mewarnai seluruh kehidupan khususnya di Kabupaten Bekasi ini. Dan alhamdulillah yang paling menenangkan pada kesempatan hari ini adalah dengan tetap kehadiran Pak Bendahara Umum. Karena memang dengan berbagai kegiatan kalau Pak Bendahara Umum hadir, insya Allah kiamat masih jauh. Juga tentu alhamdulillah bahwa Muskerda ini dihadiri oleh pengurus MUI yang insya Allah akan selalu mendorong kegiatan-kegiatan kita. Hadirin para kiai, para ibu nyai yang mungkin hadir juga pada kesempatan kali ini, para seluruh pengurus Forum Pondok Pesantren, bahwa Muskerda pertama Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi ini insya Allah akan merancang, melahirkan, membahas dan mensahkan program-program pondok pesantren ke depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan dan seterusnya. Sehingga dengan musyawarah kerja Forum Pondok Pesantren ini, insya Allah kita akan bertekad bersama bahwa Kabupaten Bekasi ini selain terkenal dengan kota industri, insya Allah dengan jumlah pesantren 311 yang terus dikelola oleh Forum Pondok Pesantren, terus dikawal oleh Kementerian Agama, insya Allah Kabupaten Bekasi ke depan tidak hanya sekedar menjadi kota industri, tetapi insya Allah akan menjadi kota santri. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kehadiran Kabupaten Bekasi dengan banyak santri-santrinya yang mana sudah sangat cukup jelas bahwa para kiai dan santri senantiasa mengokohkan, menguatkan, memperjuangkan dan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Maka insya Allah dengan Muskerda ini kita akan terus mengawal, merancang, mengokohkan Kabupaten Bekasi akan menjadi kota santri yang insya Allah akan berpengaruh di dalam kehidupan kita, bahwa Bekasi akan menjadi kota yang sangat religius, dikawal oleh para pesantren, para kiai dan juga para santri-santrinya. Maka tentu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang bersejarah ini saya kebetulan ditunjuk menjadi OC atau panitia pelaksana. Saya sebetulnya memang dalam beberapa hari ini masih dalam kondisi sering tawaf, sering keliling keluar kota, tapi saya harus sami'na wa ata'na kepada perintah kiai wayahna
jadi OSE kata Pak Kiai Sekun, insya Allah samina wa ata'na. Tetapi alhamdulillah dengan soliditas perjuangan pengurus Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi, acara ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dan perlu kita ketahui bahwa alhamdulillah walaupun rapatnya sangat singkat dan melalui online, akan tetapi karena kesungguhan perjuangan para pengurus langsung tidak bisa cari dana lagi Pak Dewan. Jadi kehadiran Pak Dewan ke sini insya Allah tidak ditagih Pak untuk operasional ini. Tapi kalau misalkan tidak ngasih abong gitu, ilok kita Bekasi ya. Insya Allah Pak Dewan, kita doakan Pak Dewan juga sehat, ya. Terus berjuang mengawal program-program pesantren, ya. Bahwa undang-undang pesantren juga sudah disahkan. Semoga nanti terus dikawal sehingga program-program pondok pesantren bisa terus berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada seluruh pengurus yang hadir pada kesempatan kali ini. Wabil khusus Pak Ketua, Pak Sekum, Pak Bendung. Perjuangan bertiga luar biasa. Siang malam, tadi pagi saya teleponan Pak Sekum, saya terus terbangun-bangun katanya memikirkan acara musik besok. Ini tentunya nih perjuangan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita pada kesempatan kali ini bagian dari ikhtiar ibadah kita lillahi ta'ala dalam rangka terus mengokohkan negara kesatuan Indonesia. Dan mari kita jadikan Kabupaten Bekasi tidak hanya sekedar kabupaten berbasis industri, tetapi insya Allah Kabupaten Bekasi akan menjadi kabupaten daerah berbasis santri. Terima kasih. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum atas kehadiran semua, atas kerjasama semua. Mohon maaf dari saya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama atas nama Ketua Umum Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yasin LC, sekaligus pengalungan ID card kepada Kepala Kantor Kementerian Agama. Kepada beliau kami aturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Yang kami hormati dan yang kami muliakan orang tua kita Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal Sekum MUI, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Kiai Haji Asnawi, yang kami hormati Ibu Kasih PD Pontren, Ibu Nani, yang kami hormati Ketua PCNO Kabupaten Bekasi, sekaligus pembina Forum Pondok Pesantren
Kiai Haji Atok Romli, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Dewan dari PKB, amin. Bapak Cipta, selamat datang. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh pimpinan pondok pesantren Kabupaten Bekasi yang hadir pada acara Musperda. Memang nggak diundang semuanya, karena memang yang diundang pengurusnya. Dan juga yang kami hormati Bapak Sekum, Kiai Suryadi, Bapak Penduk, Kiai Nasim, Bapak Kiai semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Alhamdulillah wa syukurillah, kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi setengah siang ini kita bisa bersilaturahim, yaitu dalam acara Muskerda yang pertama Forum Pondok Pesantren. Ini baru satu-satunya forum pondok pesantren kabupaten kota di Jawa Barat yang mengadakan musker. Bapak Kepala, sampai saya nanya di provinsi, nanya muskernya sudah ada apa belum, ternyata masih belum ada. Kalau ada mau ditiru gitu. Ini launching pertama, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau masih banyak kekurangan, kesalahan. Tapi tidak mengurangi semangat bagi kami semua pengurus di forum pondok pesantren, karena memang kita mau bekerja, mau mensukseskan program-program, tentunya memang harus hasil kesepakatan bersama, biar nanti tidak masing-masing, karena kalau pesantren ini masing-masing punya agenda, akhirnya nggak bisa nyatu, dan nantinya satunya ke kanan, satunya ke kiri, satunya kemana. Oleh karenanya dengan adanya musker ini mudah-mudahan kedepannya pondok pesantren yang ada khususnya di Kabupaten Bekasi ini makin terus terang benderang, makin maju, makin bisa dirasakan manfaatnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena tadi disampaikan oleh Ketua OSIS bahwa di Kabupaten Bekasi ini memang trennya ini sangat ajaib sekali. Jadi kita punya kepala pemerintahan ini sudah ganti 5 kali. Nah, ini ganti. Jadi belum ini udah mau diganti lagi. Belum yang lain-lain dari industrinya. Ini makin banyak. Mungkin sampai 7.000 pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi. 7.000
7.000 itu kalau dolarnya itu udah terbang kemana-mana. Artinya kita dari kaum pesantren ya, yang memang pesantren ini untuk lembaga pendidikan tadi, lembaga pendidikan agama yang nantinya pendidikan agama ini untuk tameng, jadi orang namanya banyak orang industrinya tentunya nggak kenal agama itu masih minim. Oleh karenanya dengan adanya pondok pesantren ini, mari betul-betul ya kita sebagai pengasuh pondok pesantren kita fokuskan untuk Musker ini merumuskan program-program yang nanti akan mendukung, menunjang kemajuan pondok pesantren tentunya, dan juga untuk membantu pemerintah mensukseskan dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat yang memang minim, yaitu pendidikan agamanya, terutama di Kabupaten Bekasi. Yang saya rasakan betul-betul dari wali murid semuanya ini yang sekolah ada pondok pesantrennya sekarang itu sangat diminati, karena memang ternyata orang tua ini menginginkan punya anak yang soleh dan soleha yang tentunya didasari dengan pendidikan agama yang kuat. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan adanya Musker yang pertama ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan nanti bisa merumuskan dan mensukseskan semua apa yang menjadi program dalam forum pondok pesantren. Kemudian yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang beliau sudah menyisihkan waktunya untuk datang membuka acara Muskerda pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan. Tentunya Bapak Dewan ini juga menjadi tim pansus Perda Pondok Pesantren. Makanya Pak Dewan ini mohon maaf, untuk Perda Pondok Pesantren ini sudah diketuk palu tapi belum diperbukan. Jadi pondok pesantren masih belum bisa merasakan ya. Kalau makanan itu manis, apa kecut, apa asin itu belum. Mudah-mudahan ini Bapak Dewan terus didorong Perda Pondok Pesantren yang tentunya sudah diketok palu oleh semua anggota Dewan, tinggal didorong diperbukan oleh Bapak Bupati, dilanjutkan ini biar nggak hidup nggak mati katanya, la yahya wa la yamut, ini nggak hidup nggak mati. Repot ini ada di tengah-tengah ini. Kalau PCNO sudah ketawa terus ini karena sudah merasakan manis dan kecutnya ini. Tinggal forum pondok pesantren ini, nggak apa-apa yang terakhir nanti yang paling banyak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kami sebagai tuan rumah dan juga ketua forum mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh hadirin semuanya yang hadir pada hari ini, terutama juga kepada Ketua SC Bapak Suryadi dan Ketua OC. Terima kasih sudah dibantu semuanya, dan kepada teman-teman yang lain yang hadir kami ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf ini sekaligus
diberkahi seluruh pimpinan pondok pesantren. Ini baru selesai tempat kami, aula ini langsung di launching, ada muskerda ini. Mohon doanya, mudah-mudahan tambah manfaat berkah, amin Allahumma amin. Dan ini karena tempatnya yang besar jadi kelihatan sedikit padahal banyak. Ini Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh, mohon maaf, ini ada yang untuk pengalungan ID card kepada kepala kantor. Mohon untuk bersedia. Penyerahan secara simbolis kepada kepala Kemenag. Kemudian Ibu kasih satu lagi Pak Adam Nur Rahman, dipersilakan untuk berpak. Dengan mengucapkan Bismillah, terima kasih kepada Bapak Rektor UPD Kasih PD Pontren dan kepada seluruh kiai semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya atas nama Pembina Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Otto Romli. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Al-Mukarram para ulama, para kiai, para asatidz, yaitu khusus Al-Mukarram Sohibul Bait, Sohibul Ma'ad, Sohibul Ma'ad, dan juga Ketua Umum FPP Bapak Haji Yasin, yang juga beliau adalah Wakil Rois Suriah. Jadi saya takut kalau datang. Pasti dijewer. Al-Mukarram Ketua Sekretaris Umum MUI, yang kita semua, Ibu Kamal, jajaran pengurus FPP, Sekretaris Bendahara, Karomah, Ibu Kasih pondoknya, divisi kita 4 lewat. Kasih pondoknya kok ibu-ibu ya? Gak apa-apa, sama saja. Yang kami hormati Pak Ketua Dewan, Pak Hidra Cipta, mudah-mudahan jadi lagi. Jangan terlalu amin ya. Beliau Ketua
pansus pondok pesantren yang ditunggu Kiai Yasin katanya belum konkret. Terlalu banyak perda tapi tidak jelas mas. Ini kalau nggak mau menjelaskan nanti nggak kita pilih nanti. Yang kami hormati para kiai, mohon maaf saya satu-satu para pimpinan pesantren, punyai yang di belakang, para asatid. Alhamdulillah pada maaf Pak Kepala Kemenak, mohon maaf. Beliau ini kepala NU, Pak Yasin. Setiap saudara NU datang, apalagi acara Kemenak pasti wajib datang. Beliau datang lebih dulu daripada saya. Kami hormati Pak Kemenak, selamat datang di pondoknya Kiai Yasin. Ini sudah kita. Kiai yang lain, mohon maaf, nggak satu-satu. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa hadir dalam musyawarah kerja. Kalau musyawarah kerja ini istilahnya di NU Kiai Yasin ya. Beliau kemarin ketua SC Musker NU, sekarang Musker FPP. Jadi sama-sama muskernya, tapi ada danya. Jadi ada daerahnya. Kalau kita Musker NU sama-sama merumuskan program kerja yang akan menjadi panduan kita sebagai pengurus untuk mengimplementasikan dalam masa khidmat atau masa bakti kurang lebih 5 tahun. Saya ini sebagai pembina yang harus dibina sebenarnya ini. Salah sebenarnya, saya ini pembina yang masih muda, jadi harusnya saya ini dibina. Tapi karena kedapuk pembina ya harus sok tua. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, FPP ini menjadi salah satu wadah di pondok pesantren atau bagi pondok pesantren Bekasi yang disampaikan ketua panitia 111 ya, 311 ini kalau dikumpulkan masing-masing 1000 itu satu pondok, kebanyakan ya 200 saja masing-masing sudah berapa puluh ribu dan 311 pesantren. Nah, saya kira kekuatan pondok pesantren sangatlah nyata. Saya kira perannya juga nyata. Banyak sekali disampaikan ketua umum tadi bahwa warga kita, masyarakat kita ini pengen banget nyekolahkan yang ada pondoknya, yang ada ngajinya. Sekarang trennya sekolah yang ada pondoknya itu pertumbuhannya lebih dahsyat, lebih besar dibanding sekolah-sekolah umum atau sekolah swasta yang ada pondoknya. Nah ini catatan untuk Pak anggota Dewan. Saya melihat selama 17 tahun saya menjadi pengasuh pondok, setiap tahun kirim proposal Pak Ketua Dewan, Pak anggota Dewan. Baru tahun lalu dikasih kisah 25 juta gitu. Mungkin Kiai Yasin juga dapat, tapi lebih banyak. Maksud saya begini, pondok ini nyata kerjanya, nyata kontribusinya. Tolong Dewan memikirkan. Perda itu jangan hanya di atas kertas, tapi didorong ke bupati. Kalau jangan tidak siap, saya siap mendorong dari Kiai Yasin. FPP memaksa bupati bikin perbu, iya jalan. Apalagi mumpung masih anget, nanti kalau setahun lagi adem itu, adem bisa-bisa ketumpuk-tumpuk hilang itu perdaya. Ini biasanya begitu Pak. Jadi saya berharap kalau memang Dewan tidak berani sendirian, maka FPP akan mendorong perda itu didukung atau diterbitkan perbu sehingga tahun 2025 atau 2024 agak sulit, 2025 sudah teranggarkan untuk pondok pesantren. Amin. Badainya amin gak butuh semuanya. Takut ya. Mau amin takut, gak amin gak dijabah ya Pak. Pesan saya berpesan pembina ini. Apa yang saya baca tadi di Dom, Bapak Ibu sekalian, hal yang baik bahwa pondok kita banyak. Tapi bagaimana pondok kita ini punya prestasi di tingkat nasional. Misalkan MTK yang menjadi salah satu daya tarik pondok pesantren. Lah, harus ada rumus-rumusnya jelas bagaimana kaderisasi santri-santri yang terbaik di antara pondok kita ini untuk kegiatan karantina sesuai dengan penjadwal tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Saya lihat karena saya tidak begitu paham. Saya lihat kita belum pernah ya Pak Adi ya juara provinsi ya. Pernah? Atau juara nasional belum pernah? Nah, saya kira kita di Jakarta ini harus juara nasional.
Maka dari itu saya mendorong ada semacam karantina persiapan untuk nikah. Jadi kita di internal FPP ini tidak usah lupa, ya. Kita mau mengirim santri terbaik kita karantina di pondok mana, dibiayai oleh Kemenang dan Bekasi. Ya. Dianggarkan ben menang Bu. Itu saya lihat dibiarkan saja ya Allah Taala semua ini. Jadi biar menang dianggarkan, diprogramkan serius. Kalau perlu undang kiai bon-bonan, tapi kalau usah ngomong udah banyak di sini. Yang biasa mendidik, mengkader santri terbaik untuk ikut M3. Tidak hanya kita kabupaten. Kita kabupaten ini bersaudara, tidak usah bersaing. Ya. Tapi bagaimana kita bersaing di tingkat provinsi, kemudian di tingkat nasional. Ini PR biar bagaimana disampaikan tadi menjadi kota santri. Kita buktikan bahwa kita juga bisa bersaing di level nasional, tidak hanya Lirboyo, tidak hanya Ploso, dan Sidogiri, tapi pesantren Bekasi betul-betul bisa bersaing di tingkat nasional. Saya dukung itu. Ini rekomendasi. Yang kedua, saya berharap kemandirian pesantren ini juga menjadi gerakan kita ekonomi yang mandiri. Hari ini kita krisis pangan. Saya kemarin ketemu dengan pertanian. Bekasi ini sawahnya banyak, punya PT semua. Mau digarap setahun sekali, kadang-kadang nggak panen. Jadi harus ada gerakan ekonomi berbasis pesantren. Beberapa pesantren sekarang sudah menerapkan ketahanan pangan berbasis hidroponik. Mungkin Bekasi harus berpikir itu, mencukupi kebutuhan internal dengan bertani, dengan kebutuhan yang sifatnya pokok kita siapkan sendiri. Karena beras sudah mahal Bu Bekasi. Kita ini pengasuh pondok mau menaikkan SPP takut diprotes orang tua, nggak naikin harga beras naik. Masa santri suruh puasa semua nggak mungkin. Biaya jarang puasa bagi santrinya. Jadi masalah jadi ketahanan pangan kemudian pesantren saya kira perlu kita rumuskan. Kalau ada pesantren kita di antara anggota yang punya lahan luas bisa bekerja sama. Saya dengar Kiai Sudrajat punya sawah banyak. Siapa tahu melimpah bisa dijual ke harga teman ke pesantren-pesantren anggota ini. Ini serius ini, Kiai. Jadi ketahanan pangan kita ini sangat kritis. Pondok itu tidak bisa menaikkan tarif atau SPP seharusnya setiap menaikkan BBM tidak bisa. Pemerintah nggak pernah mikir naik aja. Kemarin baru naik tahu-tahu udah mahal ke BBM ini. Tidak pernah protes Pak. Tapi kalau warisan naik bisa seharusnya protes. Itu pondok naik kapan turunnya. Untuk itu mari kita dorong ketahanan pangan pesantren dan insya Allah kalau kita ada lahan nanti kita minta Dinas Pertanian untuk bisa membantu kita memfasilitasi kita untuk betul-betul bisa memberdayakan lokasi yang ada, lahan yang ada untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian. Ini serius, ketahanan pangan kita sangat kritis, apalagi santri. Baik Bapak sekalian, saya kira itu dua hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan saya mohon maaf, Kiai Yasin, Pak Umum, saya terlambat karena harus ada acara di dulu. Bukan saya tidak menghormati ETP, tapi memang betul-betul tidak disengaja. Saya kira itu sekalian dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra Cipta Dinata. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa man tabi'ah sunnatahu wa jama'atan min jamin hada ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.
hormati Ketua atau Sekretaris Umum MUI Nurdin Kamal, orang tua saya. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Bekasi Kiai Akbar Famli beserta jajarannya. Yang saya hormati Kemenang RI Kabupaten Bekasi Kiai Asnawi dan Ibu Kasih Kontren. Yang saya hormati Ketua Forum Pondok Pesantren Bapak Kiai Muhammad Yasin dan beserta jajarannya dan Pasapun atau Pendu. Dan yang saya hormati Kiai Jajar dan Kiai Adi Pondok Pesantren di Cikarang, serta para kiai pondok pesantren yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama, terpanjatkan puja dan puji syukur karena berkat nikmat dan pertolongan Allah kita bisa bersilaturahmi dalam rangka musda forum pondok pesantren di Pondok Pesantren Al-Quad dengan Kiai Muhammad Yasin, serta kita kalau berpulang memberikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya niat silaturahmi diundang kemarin kedatangan sama Pak Sepuh. Beliau bisa hadir karena salah satu pendorong Perda Pesantren. Akhirnya Perda Pesantren karena memang kita punya turunan daripada Undang-Undang Pesantren dan juga Perda Provinsi nomor 1 tahun 2021. Kebetulan Kabupaten Bekasi nomor urut 4 Kabupaten se-Jawa Barat telah meresmikan Perda Pesantren. Saya duduk di Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi, kemudian berdiri di Badan Perencanaan Peraturan Daerah. Saya anggota Bapemperda. Karena kalau Perda Pesantren tidak didorong sama Bapemperda, jadi pasti datanya di Prolegda itu terselip terus. Karena di Prolegda itu ada hampir sekitar 26 perda yang di tahun ini sekarang. Jadi kalau nggak dikawal, tidak menutup kemungkinan sama seperti Kota Cimahi sampai sekarang belum punya perda pesantren. Tapi Kabupaten Bekasi yang notabene tadi sudah dijelaskan Pak Ketua PTN itu bahwa kota industri, tapi sudah punya perda pesantren. Perda pesantren ini memang sudah kami sahkan, kami paripurnakan dan tinggal menjadi lembaran daerah atau Pergub. Itu yang perlu kita kawal karena di lembaran daerah dan Pergub ini jangan sampai melenceng daripada perda yang telah kita sudah rumuskan dan kita sahkan. Pengawalannya ini saya ingin forum pondok pesantren ini mengawal atau menanyakan ke bagian hukum Pemda Kabupaten Bekasi sudah sampai di mana Perda pesantren ini, apakah sudah ada draft lembaran daerahnya atau nah, lihat penganggaran memang kita upayakan maksimal nanti di dana hibah. Karena dana hibah Kabupaten Bekasi setahu saya ada hampir mencapai 86 miliar. Terbagi skalanya saya nggak hafal karena saya tidak duduk di badan anggaran, saya duduk di badan musyawarah yang merencanakan agenda-agenda DPRD. Insya Allah karena saya satu fraksi gabungan PKB di 2019-2024 hanya satu kursi, saya aja yang berdiri. Lalu ada gabungan fraksi, ada P3 2 kursi dan ada Perindo dan Nasdem. Kemarin kami berduka bahwa anggota DPRD dari Nasdem telah meninggal di Warja. Beliau karena satu fraksi dengan saya dan duduk di Banggar. Insya Allah kemarin sudah ada komunikasi dengan ketua fraksi, saya bisa pindah belajar ke Banggar. Kalau saya di Banggar nanti akan saya bocorkan hibah-hibah mana. Dan insya Allah saya akan perjuangkan untuk anggaran perda. Amin ya Pak. Saya diomelin di bahasa ini. Memang Pak, kita Kabupaten Bekasi terus terang saja apa yang telah tadi disinggung ada hampir 6 PJ
atau 6 bupati di periode 2019-2024. Kita ingin 2024 ada pilkada, benar-benar lahir putra daerah yang bisa mengerti maunya Bekasi, Pak. Karena kalau diisi sama yang punya kepentingan pribadi ataupun yang bukan mengerti orang Bekasi, akhirnya ketimpangannya jauh nih. Selatan dengan utara, ibarat langit sama bumi, nggak ada. Saya lihat di tata ruangnya padahal sudah ditetapkan di LUTR itu bahwa kawasan di utara ini juga bisa berdiri selain pemukiman dan juga industri. Ada hampir sekitar 2000 hektar untuk industri aja. Saya coba menggalang agar bahasanya itu investor bisa masuk, karena kita ingin dari Marunda sampai ke Karawang itu ada jalan interchange. Kami sudah sahkan itu hampir 35 meter. Tujuannya satu, untuk pembangunan. Ketika saya mimpin Perda Pansus Covid itu, saya bertanya ke Kesbangpol berapa jumlah LSM di Kabupaten Bekasi. LSM kita hampir mencapai 256, jadi hampir nyaingin pesantren yang ada di Bekasi. Pesantren 311, LSM kita 256 LSM. Bayangkan saja bagaimana Bekasi mau membangun dengan nyaman dan aman. Kita pun nggak menyalahkan. Saya sudah utarakan ketika waktu itu Pak PJ Bupati menjabat, saya bilang, tolong Pak Bupati, yang pertama ini cabut moratorium bansos. Sejak Ibu Neneng kan kagak ada lagi bantuan untuk perbaikan masjid, musola, pesantren, itu ditutup sama Ibu Neneng. Sampai sekarang belum dicabut. Bagaimana Pemda Bekasi mau menganggarkan? Akhirnya diselipin di dana lagi diiringin dengan di bawah naungan Kesra, makanya dapatnya hanya 20 juta, 25 juta. Kalau dulu kan bisa untuk pembangunan masjid, dewan yang bawa 1 miliar bisa. Dulu kan yang dulu. Tapi karena waktu Neneng itu khawatir takut jadi temuan di KPK masalah dana sosial, akhirnya ketangkap juga. Jadi kami nggak menyalahkan Pak Bupati perihal banyaknya LSM yang bertumbuh dari daerah utara, karena saking sulitnya mencari kerja. Mau bercocok tanam udah milik orang Jakarta, perusahaan. Tinggal Pemda Bekasi ini bagaimana menciptakan lapangan kerja, mengolah daerah utara. Kita pun bahasa nggak menghalangi kalau memang utara mau memisahkan. Yang penting, saya bilang, lihat dulu masukannya, anggarannya, PAD bahasanya, pendapatan asli daerahnya. Kalau kita biarkan lepas, kasihan. Sudah menyawa bukan lahannya sendiri, terus pendapatan asli daerah hanya mengandalkan dari PBB yang hanya dibayar. Jadi Pemda ini baru ada uang ini di akhir bulan Agustus September, Pak. Karena itu baru masuk pajak-pajak daerah, terutama dari PBB dan pajak makan minum dan sebagainya. Makanya di anggaran perubahan yang sekarang ini memang kita nggak ada anggaran karena minus di 200 miliar. Jadi nggak ada pembangunan sebenarnya di APBD perubahan. Tapi yang 2024 pun kita pembangunannya pun ya karena itu tadi, satu memang PD, yang kedua ketika kita sudah merencanakan adanya pembangunan, misalkan infrastruktur dianggarkan di 2024 sebenarnya kita menganggaran di 554 miliar untuk infrastruktur jalan sebenarnya. Cuma ada oknum daripada anggota dewan yang bermain dan mati mengalihkan anggaran itu. Tadinya jalan ini buat perbaikan jalan yang besar, yang pada rusak, dialihkan ke proyek-proyek kecil yang 150, yang 200. Akhirnya tidak kelihatan nampak pembangunan di Kabupaten Bekasi. Sampai PJ itu mengeluh ke saya ketika dia mau perpanjang masa jabatan, dia berbicara seperti itu. Kita ini harus bersatu, eksekutif dan legislatif, untuk membangun Kabupaten Bekasi. Nah, sekarang karena memang sulitnya masuk ke Banggar, ada kesempatan kita belajar, Pak. Saya asli Bekasi, saya ingin ada pembangunan rata antara selatan dan utara. Saya nggak ingin masyarakat Bekasi hanya menjadi penonton, orang-orang yang hanya bisa menikmati. Sampai
kita mengusulkan bahwa pemerintah angkat perda sampah sama perda perubahan tata ruang. Karena tata ruang kita ini masih kolot sejak tahun 2012, Pak. Akhirnya nggak ada pembangunan. Kalau tata ruangnya perda, tata ruang ini perubahan tata ruang ini disahkan, itu bisa terjadi lagi pembangunan dan bisa menciptakan lapangan kerja. Intinya kan memang sekarang ini kita lagi dapat musibah keringan dan sebagainya. Padi juga gagal panen, sama dengan Pak Jajan tadi ditabrak, kayak juga ada sedikit sawah di sana, memang nggak panen, Pak. Kita bermodal, udah nggak balik lagi. Cuma berita nasional internasional itu karena Cina memborong besar-besaran pupuk sedunia, yang produksi negara produksi pupuk diborong semua sama kita. Sama kita ke belakang di tahun berapa Cina memborong besar-besaran besi dari Asia maupun dari Eropa, dia untuk membangun infrastruktur sendiri. Sekarang pupuk diborong besar-besaran sama kita. Makanya ada kelangkaan pupuk dan juga adanya banyak gagal panen. Saya berharap mudah-mudahan bapak-bapak, Pak Kiai kita bersinergi. Jadi karena memang udah tahun politik, kita ingin yang pun menjadi pemimpin ini benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat Bekasi. Dan Bekasi ini memang banyak dibandingkan daerah lain. 6,8 triliun anggarannya terbagi 23 kecamatan, 187 desa dan kelurahan. Penduduknya sekarang 3,1 juta jiwa. Sebenarnya potensi Bekasi penyangga ibu kota nggak layak ya ngasih ada rumah yang nggak punya listrik sebelumnya. Padahal dari Pemprov DKI sendiri perihal permasalahan sampah di Bantar Gebang sampai sekarang pun belum jelas. Yang sekarang sedang kami agendakan PDAM berubah menjadi Peru juga. Tujuannya apa? Buat melayani masyarakat Bekasi dengan semaksimal mungkin dengan penyertaan modalnya hampir 4 triliun. Kita walaupun itu bertahap, tujuannya satu, buat memberikan pelayanan masyarakat Bekasi tidak kekurangan air bersih tadinya. Seperti daerah selatan memang agak sedikit kekurangan air bersihnya. Ya daerah sana memang sumber-sumber airnya pun sangat sulit. Makanya perlu ada pipa-pipa besar. Jadi sekali lagi saya mohon doa dan dukungannya dari Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan di 2024 Bekasi punya benar-benar pemimpin. Karena kalau PJ ini ada kelemahannya, Pak. Jadi setiap beliau menandatangani suatu hal yang produk hukum harus berkonsultasi dengan Kemendagri. Ribet kita, termasuk perda yang akan kita mau gelar itu pun harus ada persetujuan dari Kemendagri. Tapi kalau nanti ada bupati definitif, nggak mesti ada izin dari sana. Tujuannya apa ya? Memang itu perda yang bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Saya ingin Bekasi punya perda sampah, artinya tuh banyak masyarakat yang ekonominya meningkat dengan cepat, akhirnya untuk kepentingan sendiri. Saya ingin ada perda sampah ini masuk retribusi ke daerah, sampah-sampah pabrik seperti udah tahu lah bapak-bapak juga sekali limbah pabrik itu. Saya ingin semua masuk ke perda Bekasi dengan tujuan tadi. Sama seperti di daerah Bandung, Pak, dengan pendapatan asli daerah hampir 8 triliun, itu saking makmurnya. Di sana tuh orang sakit gratis dan yang menunggu pun dibayar sama pemerintah. 1 malam 300.000. Itu kenapa Bekasi nggak bisa diciptakan? Potensi kita ada 7.000 pabrik di dalamnya, dan sampai saat ini CSR yang nggak jelas. Tadi pondok pesantren Pak Ato udah saya kayak sini ganti. Akhirnya yang nikmatin sampai ada sampai ke daerah Tegal, Brebes, Pekalongan, CSR sampai ke sana. Kan itu karena HRD-nya mungkin orang sana dinarikan ke sana. Makanya kita warga Bekasi sekarang mesti harus melek lah kita. Jangan sampai milih pemimpin yang tidak punya visi misi. Saya akhiri, saya mohon maaf
apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama sekaligus membuka muskerda Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Asnawi SAG. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mama. Yang terhormat Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi, Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin beserta Ibu dan seluruh keluarga besar, sekaligus pondoknya hari ini dijadikan sebagai tempat musyawarah kerja yang pertama Forum Pondok Pesantren. Terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan semakin berkah dan maju. Yang saya muliakan Pak Kiai Haji Atok Syamil Mustafa selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekaligus Dewan Pembina atau Penasihat Forum Pondok Pesantren. Yang saya hormati juga ini Pak Dewan kita, satu-satunya yang hadir di sini dan satu-satunya dari Dewan yang nggak tahu sekarang masih afiliasinya yang atau enggak. Sementara Bapak Haji Hendra Cipta Dipta tadi Pak Kiai sudah cukup banyak beliau sampaikan. Saya doakan tahun ini masuk ke badan anggaran sehingga bisa lebih memantapkan lagi anggaran khususnya buat lembaga pendidikan agama dan keagamaan di Kabupaten Bekasi. Salah satunya yang tergabung dalam Forum Pondok Pesantren. Nah, informasi dari Bekasi memang untuk hukum masih di bagian hukum masih mandek. Nanti saya dengan Bekasi mungkin akan ngomong apa kira-kira kegiatannya supaya Bapak juga bisa menjalankan dari perda tersebut. Namun demikian Pak Dewan, tidak ada salahnya di 2024 anggaran untuk operasional FTP-nya bisa dikeluarkan. Ya, karena ini sudah menjadi organisasi resmi, kemudian juga ditopang nanti dengan undang-undang. Saya kira sebelum penganggaran resmi tidak jadi masalah berupa hibah disampaikan kepada Forum Pondok Pesantren. Kalau PCN kemarin dapat kurang lebih 0,5 miliar ya nggak apa-apa. Forum Pondok Pesantren 200 juta gitu kan. Sehingga dengan demikian roda organisasi tetap berjalan. Terima kasih Pak Dewan dan saya doakan jadi lagi ya. Saya kalau jadi warga kelurahan atau kecamatan Cikarang Utara pasti saya coblos. Yang saya muliakan Pak Kiai Gajar, ini juga masuk anggota dan termasuk pesantren yang cukup maju ya. Berapa iklan-iklannya lah ya, saya terus pantau. Terima kasih orang tua kita, abah kita, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, Pak Kiai Muhyiddin. Terwakan tadi bisik-bisik saya pakai kacamata begini kelihatan masih muda atau enggak? Pokoknya kalau kacamatanya dilepas aduh repot, makanya selalu dipegang itu kacamata ya. Sehat selalu terus Pak Kiai. Kemudian Pak Sekretaris Pak Haji Suryadi, Pak Haji Suryadi, terima kasih beserta seluruh kiainya. Pak Bu Kasih ini sekarang PD Kontren di Kementerian Agama dan Bekasi belum mungkin supaya lebih jenjang lagi Pak untuk lebih memantapkan kembali peran pondok pesantren yang begitu hebat, begitu banyak di Kabupaten
untuk para peserta, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, ada Pak Kiai ya dan yang lainnya. Hari ini saya bersyukur bisa silaturahmi sekaligus menghadiri musyawarah kerja. Ini satu-satunya forum pondok pesantren yang sudah melaksanakan musyawarah kerja di Jawa Barat. Betul kata Pak Kiai sebagai ketua. Ini menunjukkan bahwa roda organisasi pondok pesantren Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik. Amanah yang diberikan oleh para anggota bisa dijalankan, sehingga ke depan ada program kerja yang bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengacu apa yang termaktub di dalam Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, bahwa sesungguhnya pesantren itu punya 3 fungsi. 1 fungsi pendidikan, 2 fungsi dakwah, dan yang ketiga fungsi pemberdayaan masyarakat. Untuk fungsi pendidikan saya kira tidak dilakukan lagi. Memang pesantren tempat penggojlogan bagi generasi muda Indonesia untuk menjadi orang-orang yang hebat. Dalam hal ini ulama. Nah, titik poin inilah barangkali Pak Kiai, Pak Dewan, mohon maaf, ada semacam pengalian isu. Karena apa? Sejatinya pondok pesantren itu memang mencetak para ulama. Aslinya seperti itu. Tapi ada beberapa pimpinan pesantren sekarang justru cenderung menginformasikan kalau Anda ingin menjadi dokter, kalau Anda ingin menjadi politisi, kalau Anda ingin menjadi pegawai negeri, kalau Anda ingin jadi pengusaha, masuk ke pondok pesantren. Lah ulamanya di mana kan begitu. Nah, saya kira untuk jadi dokter, pengusaha, politisi atau birokrat mungkin itu bagian yang dicerminkan dalam proses pendidikan yang ada di pesantren. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana mencetak para ulama. Nah, itulah yang akhirnya diambil sedikit demi sedikit oleh tetangga sebelah. Begitu Pak Dewan. Yang disebut dengan apa yang dinamakan, maaf dalam tanda petik, boarding school. Yang sejatinya boarding school itu juga notabene sama dengan pesantren, tetapi sedikit demi sedikit sudah dialihkan. Dia nggak mau diakui secara resmi sebagai pesantren karena tidak didaftarkan ke kami, tapi proses perjalanannya seperti pesantren. Dia gunakan namanya boarding school. Nah, mudah-mudahan ini menjadi PR dari FPP 311 anggota yang banyak. Kalau dikumpulkan, wah itu bisa mendorong orang jadi bupati itu, ya pakai Weni gitu ya. Nah, oleh sebab itu dalam rapat kerja ini salah satunya bagaimana kita memfokuskan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan. Salah satunya adalah jangan sampai pesantren itu lengah dalam rangka mencetak para ulama. Saya kira kalau betul-betul menghasilkan ulama, ya MUI juga mungkin bermak ini tidak perlu lagi ada istilah pendidikan kader ulama karena cukup di pesantren. Tetapi yang mungkin menangkap mungkin juga banyak lulusan pesantren yang masih kurang dalam beberapa sedikit. Nah, mudah-mudahan kolaborasinya juga bisa berjalan. Yang kedua, fungsinya adalah fungsi dakwah. Nah, sekarang ini Pak Kiai, pesantren terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia untuk mendakwahkan Islam yang moderat. Nah, mudah-mudahan di Bekasi juga demikian. Islam moderat adalah Islam wasatiyah, tidak terlalu ke kiri, tidak juga terlalu ke kanan, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lemah. Oleh sebab itu, melalui pondok pesantren, dakwah yang dimunculkan adalah bagaimana dakwah yang merangkul sehingga Islam betul-betul terjaga dan mampu berkolaborasi dengan pemerintah. Sekarang ini, mohon maaf dalam tanda petik, ada juga beberapa pesantren menurut data Akom di Kabupaten Bekasi yang notabene-nya sama pemerintah aja bahkan sudah begini, masa disebut pondok pesantren. Padahal akhirnya pondok pesantren ada dalam rangka mendukung pemerintah untuk menjadikan generasi mudanya ke depan menjadi orang-orang yang hebat. Yang terakhir, ya sebagai fungsi fungsi pemberdayaan masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Ato bagaimana pemberdayaan masyarakat harus bisa dilahirkan dari pondok pesantren, termasuk tentu kerjasamanya. Kami di Kementerian Agama, Pak Dewan, sebenarnya banyak dana-dana yang diberikan.
Terakhir kita untuk tahun ini ya, ada 4 pesantren yang mendapat bantuan sanitasi. Kemarin ada 8 yang mendapat bantuan inkubasi. Maka kami buka lebar-lebar karena pemerintah dan Kementerian Agama juga membuka lebar-lebar program kemandirian pesantren yang salah satu program unggulan dari Usman Taman kita. Cuma memang beberapa waktu terakhir ini Pak Dewan, Pak Kiai agak sedikit miris karena yang diajukan untuk kemandirian pesantren itu cenderung kepada hal-hal yang sifatnya bernyawa, ternak ayam, ternak ikan dan sebagainya. Banyak pesantren yang sudah mau menghasilkan keuntungan yang begitu besar dengan ternak ikan itu, akhirnya dengan menjadari bantuan Kementerian Agama 500 juta angus begitu saja karena diterjang banjir dan sebagainya. Makanya yang untuk seperti itu di stop dulu bagian. Lebih cenderung kepada pemberdayaan pesantrennya itu yang kira-kira betul-betul menghasilkan sumber daya yang hebat dan sumber dana juga yang hebat. Salah satunya ada pesantren di satu daerah yang mengembangkan produk roti. Nah, namanya bukan sari roti tapi santri roti. Nah, kebetulan yang buat itu adalah orang yang riset dari pabrik sari roti. Diambil oleh pesantren itu dikembangkan. Dan sekarang, mohon maaf dalam tanda petik, saya udah nggak butuh bantuan dari manapun karena dari santri roti itu sudah bisa pesantren itu menjadi begini. Nah di Bekasi ke depan insya Allah dengan Pak Yai Arto, dengan Pak Kiai Yasin, didorong juga dengan Dewan nanti. Mudah-mudahan ada bantuan dari Pak Bupati. Kalau gubernur namanya Opo, ya nanti Bupati namanya apa silakan. Ya yang penting bermanfaat bagi pesantren. Nah ini semua bisa dilakukan tentu dengan adanya pondok-pondok pesantren. Nah selamat bermusyawarah, mudah-mudahan menghasilkan program yang lebih hebat lagi. Dan insya Allah dengan dikawal oleh Pak Dewan, ke depan pondok-pondok pesantren akan semakin maju lagi. Kerjasama dengan Kementerian Agama terus juga berjalan, dan ini semua menunjukkan bahwa pesantren sebagai basis dari pengembangan pendidikan yang tentu saja terus ditiru oleh berbagai negara, ya mudah-mudahan bisa bertahan. Bahkan saya menargetkan kenapa harus jauh-jauh seperti kita dulu nyantren ke Jawa, ke Priangan Timur. Sekarang di Bekasi sudah banyak pondok-pondok pesantren yang hebat-hebat tidak kalah dengan yang di Jawa. Ya seperti itu. Bahkan hampir berapa Bekasi? 80% lah. Ternyata pimpinan pondok itu masih muda-muda ini di Bekasi, ya. Ya, yang tua yang seusia Demo itu juga mohon maaf ya. Ya, namun demikian energinya kan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pesantren di Bekasi tidak kalah hebat dengan pesantren yang lainnya. Demikian dengan sama-sama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja atau musyawarah kerja yang pertama pondok pesantren tingkat Kabupaten Bekasi hari ini, hari Minggu tanggal 18, mohon maaf tanggal 17 bulan September tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat bermusyawarah, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang baik, dan insya Allah pondok pesantren di Bekasi semakin maju. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penutup doa yang akan dibawakan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Kamal SG. Kepada beliau kami aturkan dengan segala hormat. Jangan lihat kacamata. Sedikit tadi uraiannya terus halus. Saya nambahin aja karena ini forumnya forum takar ya. Agar programnya itu jelas. Saya hampir lihat LSM
kan ada BNI juga, karena ada para pesantren yang mau izin kan harus ada rekom kita dari MUI. Sampai sekarang itu buntu dibahasnya, karena Kemenang tidak akan mengeluarkan izin kalau tidak ada rekomendasi dari MUI. Ya waktu ada mentang ini itu, karena nanti ya mungkin pesantren ada yang kiri Pak, kanan tapi nganan terus mana gitu. Ya jadi MUI meneliti tentang sanadnya, sanad orangnya ya, plus akhirnya kita tahu sanad ilmunya kemana. Jadi kalau memang ada bau aroma apa gitu, nah itu di pending dan harus. Jadi sekarang agak marah ibu ustazah apa gitu ya. Nah itu kalau juga dimasukkan dalam program kerja FPPI ya, FPPI yang kedua, yang satu, yang kedua, yang terakhir. Jadi buatlah program 5 tahun. Ingin apa gitu, nanti dikerjakan per tahun. Sekarang kan enak tuh kalau regulasinya udah, mudah-mudahan kita doakan ya perbuknya cepat. Emang yang paling bagus pengen cepat itu kan ketua pansusnya PKB Pak Hendra, itu bupatinya harusnya Pak Hendra juga. Jadi cepat itu ya Pak Kemenang ya. Iya, tinggal tanda tangan. Kamu dipelajari Pak, udah 40 tahun ini. Itu. Tapi kelihatannya nggak punya duit ini. Ya, malah sekarang kita jadi bingung. Bingungnya yang memang kemarin ketua PC-nya itu malah Pak Haji Komar ketawa ini sekarang. Yang kemarin dia melawan PKS, pura-pura tahlil Sadudin kita jewer, kupingnya malah nyatu PKB sama PKS. Jadi kalau aminnya kita bingung. Kalau baca kunut, saya itu macam gak ada yang amin. Ya itu yang tolong ya, dibuatlah 5 tahun, angan-angan apa, pengen apa. Saya alhamdulillah di MUI sekarang belum tertib orangnya, tapi programnya tertib, cuma orangnya yang nggak tertib karena adanya makanan-makanan untuk orangnya. Kalau saya baca di medsos itu luar biasa banget. Ya, tapi ini udah tertib. Jadi di MUI sekarang 5 tahun, jadi per tahun, jadi per komisinya itu ada anggarannya, anggaran dari hibah. Jadi dari hibah pemerintah kan, PPI itu ada regulasinya kan, sama ya namanya itu. Ya per tahun itu buatlah program. Jadi sekarang ini apa komisi ekonomi, komisi kontren, dan sekarang berjalan ini tentang komisi pesantren yang PKW ini. Terima kasih nih kerjasamanya ya kepada, kalau nggak diambil dari pesantren dari mana kalau menurut PKW ya. Jadi alhamdulillah yang sekarang 40 santri ini dikasih transport, dikasih jaket, dikasih kopi, dikasih makan, dikasih laptop oleh MUI. Itu di MUI sekarang. Jadi, nah itu program yang dibuat 4 tahun yang lalu. Ya dari mana? Dari sumber pesantren. Oleh karenanya FPI ini nanti jadi mitra tetap dengan MUI ke depan ini. Jadi kalau diselesai, ayo ajuin lagi siapa nanti kan dites juga. Kemarin 80, lolos 40. Alhamdulillah. Ya karena apa? Karena nggak dibatasi yang dengan rumah tangga, akhirnya ada yang hamil. Yang hamil malah dikeluarkan, kasihan mengganggu peserta yang lain. Jadi sekarang dari 40 tinggal sisa 39. Dan mohon doanya mudah-mudahan anak kita menjadi ulama yang wasata, yang benar-benar ulama warasatul anbiya gitu. Saya ucapkan selamat Pakar, dan saya juga mohon maafin
musda ya, musda, mudah-mudahan sukses lah. Saya pengen apa, dapat salinannya di programnya apa, gitu ya. Nanti kalau memang ada kekurangannya kita sharing lah. Soalnya Abu Bakar kan sering kita dengar itu pada kiai, al-haqqu bil nizami yaqulu wa qulu. Kalau rencana sudah ditetapkan atau yang benar-benar di program, kalau tidak dilaksanakan dengan baik akan dikalahkan dengan kepentingan tapi istilah batil, kepentingan yang pribadi kalah. Ditata dengan rapi, kelihatannya manis tetapi rusak. Mudah-mudahan saya bisa diajak bicara tentang ini. Yuk kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita doakan pesantren Al-Fat ini mendapatkan barokah dan mendapatkan keuntungan dan bisa melahirkan ulama-ulama yang mumpuni, ulama-ulama yang dibutuhkan di setiap zaman. Yang kedua, mudah-mudahan juga kita yang hadir mendapatkan barokah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhirnya sukses. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa hudahu wa barakatahu fis sihhati wal afiyah wa ma'afata daimati wa fi sa'ati rizqi ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma fihi wa min syarri ma qablahu wa min syarri ma ba'dahu ya Allah wa ya khairal nasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, usailah sudah rangkaian acara pada pagi hari ini. Saya sebagai MC mohon pamit. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin, para undangan, mohon untuk kita membuat dokumentasi bersama untuk keperluan dari Sekretariat Forum Pondok Pesantren Kabupaten Makassar. Silakan tamu undangan di depan. Terus untuk yang pengurus, pengurusnya bisa di belakangnya. Ya, Pak Kepala, silakan Pak Kepala. Pak Kiai Yasin di sini. Pengurus berada di sini. Oke. Pengurus di atas biar kelihatan semuanya. Ustaz Faiz, mana Ustaz Faiz? Kelihatan semuanya, kelihatan. Pengurus ke depan sedikit biar kelihatan gitu. Nah, ke depan mungkin. Ya.
Pak Kepala, satu lagi Pak. Kita ada sebutan MPP Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi bergerak berkah. Iya. Ya. Satu. Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi berkah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Peace.